Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya tentang pembahasan menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Di bab selanjutnya kita akan mencoba mengulik 7 teknik menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Ini langsung saja kita baca ya. Ini masih kita baca-baca buku ya. Ini adalah bab terakhir dari buku ini. Bab ini merupakan bab terpenting yang akan menuntun untuk menghafalkan Al-Quran dengan menggunakan otak kanan. Sebelumnya, kita akan kenali lebih dahulu mengenai kehebatan dari fungsi otak kanan yang ada pada bagian otak kita. Kenapa gunakan otak kanan? Kalau selama ini kita mengalami kesulitan, gagal, dan putus asa dalam menghafalkan Al-Quran, hal ini wajar saja. Pastinya setiap orang punya berbagai faktor yang menyebabkan mereka tidak berhasil menghafalkan Al-Quran. Untuk membantu berhasil menghafal Al-Quran, kenali dulu seperti apa sih kehebatan otak kanan. Mulai dari otak besar atau cerebrum, bagian otak ini yang memproses semua kegiatan intelektual, kemampuan berpikir, mengingat, membayangkan, dan merencanakan sesuatu. Otak besar ini terdiri dari dua belahan, yaitu otak kanan dan otak kiri. Kedua belahan otak ini memiliki fungsi yang berbeda, di mana kerja otak kiri berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan logika, berpikir, rasio, kemampuan menulis, membaca, dan berhitung. Otak kiri disebut juga sebagai pusat intelijensi quotient atau IQ. Sedangkan otak kanan berfungsi dalam pengembangan emosional quotient atau EQ. Dalam hal berkomunikasi, interaksi dengan orang lain, dan mengendalikan emosi, keunggulan otak kanan ini memiliki kemampuan intuitif. Merasakan, memadukan, mengekspresikan gerakan tubuh ketika menari, melukis, menyanyi, serta kegiatan kreatif lainnya. Setiap belahan otak kita bekerja secara independen atau saling berpadu dan memberikan informasi melalui bagian corpus callosum yang menghubungkan keduanya. Pada bagian otak kanan mengendalikan otot-otot tubuh bagian kiri. Otak kiri mengontrol otot tubuh bagian kanan. Ketika mengedipkan mata kanan, itu adalah hasil kerja otak kiri. Kedua belahan otak ini saling terhubung. Jika ada kerusakan pada satu sisi, juga akan berpengaruh pada bagiannya. Inilah yang terjadi ketika orang mengalami stroke dan terjadilah pecah pada bagian otaknya. Jika bagian otak kiri yang pecah, maka otak mengalami gangguan untuk memerintahkan tubuh bagian kanan. Begitu juga sebaliknya. Adanya perbedaan dari dua fungsi otak kanan dan kiri itulah yang membentuk karakteristik dan kemampuan yang berbeda pada seseorang. Perbedaan fungsi otak ini merupakan hasil penelitian dari Roger Sperry, seorang neuropsikolog sekitar tahun 1960-an silam. Dari hasil penemuan tentang otak inilah yang membuat kita mampu mengenali perbedaan kerja dari kedua belahan otak. Kedua belahan otak itu sama baiknya, hanya saja kecenderungan pemakaian fungsi otak yang kerap kita gunakan itulah yang membedakannya. Banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk mengandalkan otak kiri. Hal itu disebabkan karena faktor pendidikan formal yang menuntut dirinya banyak mengasah pikirannya dengan menggunakan otak kiri. Kemampuan menganalisa dan berpikir logis, sehingga ia hanya sedikit mengembangkan bagian otak kanan atau dalam hal kreativitas. Akibatnya orang tersebut lebih dominan menggunakan otak kiri. Dari penjelasan di atas tentu kita bertanya-tanya, apakah belahan otak kanan lebih baik dari otak kiri? Pada dasarnya kedua belahan otak kanan dan kiri harus seimbang dan berfungsi optimal. Perbedaannya hanya pada cara berpikir yang secara alamiah terjadi pada diri kita. Lebih cenderung menggunakan otak kiri atau otak kanan dalam melakukan pekerjaan yang selama ini dilakukan, di mana otak kiri penggunanya lebih secara verbal, sedangkan otak kanan secara visual. Kemampuan otak kiri sebagai pengendali IQ seperti perbedaan angka, urutan, tulisan, bahasa, hitungan, matematika, analitis, sistematis, linear, rapi, berpikir secara bertahap, dan logika. Otak kiri sifatnya mudah lupa karena hanya menyimpan segala sesuatu dalam waktu jangka pendek, short term memory. Lebih suka menganalisis dan banyak pertimbangan, tidak kreatif dan melakukan sesuatu secara berurutan. Kemampuan otak kanan berkaitan dengan pengendalian EQ seperti
persamaan imajinasi, kreativitas, bentuk, ruang, emosi, musik, warna, berpikir lateral atau paralel, intuitif, feeling, tidak terstruktur, tidak memikirkan secara mendetail, kemampuan otak kanan tidak mudah lupa, karena dapat menyimpan segala sesuatu dalam jangka waktu panjang, long term memory. Kehebatan otak kanan itulah yang dapat membantu untuk menyimpan hafalan-hafalan Al-Quran dalam memori jangka panjang pada otak kanan kita. Untuk melakukan kegiatan menghafal Al-Quran, otak kanan atau non-verbal lebih baik dalam hal kreativitas, imajinasi, dan inspirasi. Namun, sebenarnya masalah terbesar dalam kegiatan menghafal Al-Quran adalah kemalasan. Kemalasan itu terjadi karena mereka tidak memiliki program yang terarah dalam membimbingnya melakukan hafalan Al-Quran. Sebenarnya masalah terbesar dalam kegiatan menghafal Al-Quran adalah kemalasan yang kapan saja bisa menyerang kita. Menghafal Al-Quran menggunakan otak kanan memudahkan siapapun untuk menghafal, sebab sifat otak kanan yang imajinatif dan kreatif memungkinkan kita untuk menghafal dengan gaya yang unik versi kita masing-masing. Bisa memulai hafalan dari juz 1 hingga juz 30 dengan perasaan senang, gembira, dan tidak tertekan. Kita sendiri yang mengatur jadwal memulai hafalan Al-Quran. Menghafal Al-Quran atas dasar kesadaran dalam diri sendiri akan membantu menumbuhkan kecintaan kita pada Al-Quran, dan semata-mata kita jalani adalah karena Allah, bukan karena paksaan dari orang tua ataupun siapapun. Menghafal Al-Quran dengan menggunakan belahan otak kanan memungkinkan untuk menyimpan hafalan dalam memori jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat menambahkan hafalan baru. Setelah hafalan lama bisa dihafalkan di luar kepala, melakukan hafalan dengan cinta akan meringankan proses pengulang hafalan. Akan muncul ide-ide kreatif sesuai gaya kita. Hal itu akan memudahkan otak merekam dan menyimpannya dalam memori jangka panjang. Menghafalkan Al-Quran yang dilakukan secara cinta pada Allah juga akan membuat seseorang berusaha keras untuk berlatih membaca dan menghafalkan Al-Quran, sebab ia rindu dengan Sang Maha Penciptanya. Menghafalkan Al-Quran dengan menggunakan otak kanan berarti kita sedang memainkan kecerdasan emosional dalam diri kita. Pada saat membacanya. Hal ini secara tidak sadar bisa membuat air mata terjatuh, dan tentu terasa bahagia jika berhasil menghafal 7 juz dalam waktu 1 minggu. Masya Allah, subhanallah. Perasaan bahagia ini tak dapat diucapkan dengan kata-kata bagi para penghafal Al-Quran yang sudah sukses menghafal hingga khatam. Kita bisa menghafalkan ayat-ayat dalam Al-Quran dengan mengerahkan daya imajinasi pikiran. Dengan didukung oleh kemampuan otak kanan, kita bisa memanfaatkan daya imajinasi ini dengan membayangkan huruf demi huruf bacaan yang sedang kita hafalkan. Kunci sukses menghafal Al-Quran bergantung pada niat, tekad, dan keseriusan kita dalam menghafal. Semua manusia memiliki kapasitas otak yang sama, jadi siapapun kita juga bisa menjadi penghafal Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa mengenal berapa umur kita saat ini. Yang bisa menghafalkan Al-Quran itu bukan anak-anak santri dari pesantren saja. Orang tua berumur di atas 40 tahun juga bisa menghafal Al-Quran. Kunci sukses menghafal Al-Quran tergantung pada niat, tekad, dan keseriusan dalam menghafal. Kalau saat ini umur Anda sudah di atas 40 tahun, jangan mengeluh ya. Sebab berapapun umur Anda saat ini, Anda juga bisa menghafalkan Al-Quran secepat anak muda. Justru umur di atas 40 tahun sangat potensial untuk belajar mengaji dan menghafalkan Al-Quran. Semoga melalui buku ini Anda akan mengetahui bagaimana cara dan metode menghafalkan Al-Quran dengan menggunakan otak kanan. Tahukah kita, banyak dijumpai fakta menakjubkan dari kehebatan otak kanan yang dapat membantu dalam proses menghafalkan Al-Quran. Kehebatan otak kanan ini sungguh luar biasa. Nah, tinggal bagaimana kemauan kita. Apakah kita mau atau tidak untuk mengembangkan kemampuan otak kanan yang selama ini tidak kita sadari kehebatannya. Otak kanan memiliki daya ingat lebih dahsyat daripada yang kita bayangkan. Itu sebabnya setiap hafalan yang kita baca dapat tersimpan dalam jangka waktu lama di dalam otak kanan kita dan tidak mudah lupa. Sangat jauh berbeda dengan kemampuan otak kiri yang daya ingatnya sangat lemah, karena apa yang kita lakukan hanya tersimpan pada memori jangka waktu pendek saja. Namun bukan berarti orang yang sudah tua daya ingatnya menjadi melemah, sebab orang tua juga potensial menghafal Al-Quran yang luar biasa. Ini sudah berhasil
dibuktikan sendiri pada santri kalangan orang tua berumur yang di atas 40 tahun yang dapat menghafal Al-Quran dalam waktu 1 minggu, sanggup menghafalkan hingga 7 juz. Otak kanan dapat mengingat pengulangan-pengulangan bacaan Al-Quran dan dapat mengingat sesuatu yang dilakukan setelah membaca dan melakukan pengulangan hafalan. Kemudian menggabungkan bacaan hafalan tersebut sesuai dengan cara kita menggabungkan hafalannya. Kita juga bisa berimajinasi untuk memperkuat hafalan dengan cara memotret tulisan Al-Quran yang sedang dihafalkan dalam memori ingatan kita dari satu ayat ke ayat lain yang sudah dihafalkan dalam mushaf Al-Quran yang dibaca. Untuk memanci daya ingat saat menghafal Al-Quran, kita juga bisa membuat kata kunci unik untuk meringkas hafalan dan menghemat waktu. Hal ini juga akan mengaktifkan seluruh kekuatan otak kita. Caranya dengan membuat sebuah catatan untuk memantau hafalan demi hafalan yang sedang kita baca. Upaya pada latihan selanjutnya dapat mengecek ulang dari daftar hafalan kita. Sudah sampai pada ayat berapa dan juz berapa. Ini adalah cara mudah dan efektif yang bisa kita lakukan. Otak kanan adalah pembuka alam bawah sadar kita. Salah satu kemampuan otak kanan adalah kemampuan untuk berimajinasi, berpikir kreatif, dan melibatkan emosional dalam diri kita. Menghafal Al-Quran dengan otak kanan adalah suatu teknik mudah yang membantu siapapun untuk bisa menghafalkan Al-Quran secara maksimal dalam menyerap dan merekam seluruh hafalan bacaan ayat yang sedang dihafalkan. Melalui teknik membaca dan menghafalkan secara berulang-ulang dengan dibantu visualisasi akan memudahkan kita untuk menghafal. Hal ini juga akan membuat kita lebih bersemangat meneruskan hafalan hingga selesai 1 juz. Amin, insyaallah. Kehebatan kemampuan otak kanan adalah menghadirkan kembali bacaan atau hafalan lama yang sudah kita lakukan, karena otak kanan memiliki kekuatan untuk merekam ke dalam memori ingatan kita dalam jangka waktu lama. Apalagi jika kita lakukan dengan cara berulang kali. Pengulangan itulah yang membantu kita mengingat dan membuat kita hafal bacaan ayat demi ayat Al-Quran. Apakah kita pernah mendengar kisah seorang anak usia 3 tahun yang sudah bisa menghafal Al-Quran? Mengapa bisa begitu? Sebab anak usia 3 tahun yang belum bisa membaca dan menulis itu memanfaatkan kemampuan alat pendengarannya ketika orang tuanya melafalkan kepadanya bacaan-bacaan Al-Quran secara berulang-ulang. Anak itu pun mengikuti bacaannya berulang-ulang sampai akhirnya dia mahir membaca ayat demi ayat pada bacaan Al-Quran yang sedang dipelajari. Udah, itu tentang penjelasan tentang kekuatan otak kanan dan otak kiri. Selanjutnya masuk ke 7 teknik hafalan Al-Quran dengan otak kanan. Itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekian dulu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.